Selamat pagi, Shalom. Ya, ketika Shalom disampaikan itu bicara tentang damai sejahtera. Ya, bicara tentang tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, semuanya sehat. Ya, salam disampaikan. Firman Tuhan berkata, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Berkat itu turun kepada Anda semua. Ketika kita menyampaikan shalom dan Anda menyampaikan shalom, maka berkat Tuhan melimpah dan diterima oleh kita semua. Sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bicara juga ketika firman Tuhan disampaikan dan ketika firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, katakan amin. Karena firman Tuhan itu menguatkan dan menolong kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saya pagi ini akan berbicara sebuah tema yang saya beri judul kasih karunia Allah nyata. Ya, kasih karunia Allah nyata. Nah, firman Tuhan saya ambil dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 yang berkata demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia oleh kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketika kita mendengar kata-kata kasih karunia, kita paham bahwa segala pemberian dari atasan, dari Allah yang diberikan kepada kita atau kepada bawahan, ya sebenarnya bawahan itu atau kita tidak pantas menerimanya. Tetapi diberikan kepada kita itu bicara tentang kasih karunia. Ya, segala hal yang diberikan pada Tuhan buat kita tidak pantas menerimanya. Itu bicara tentang kasih karunia. Harusnya kita ada di dalam neraka, tetapi karena kita dipulihkan, karena karya penebusan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita melihat bagaimana peristiwa dari awal mula penciptaan di dunia ini. Ketika Adam Hawa diciptakan oleh Allah, mereka semua ditempatkan di Taman Eden. Itu adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia untuk menikmati segala berkat Tuhan yang ada. Tetapi ketika kita tahu bahwa kisah selanjutnya bahwa mereka itu jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah dengan manusia rusak, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka keluar dari Taman Eden. Mereka mengalami banyak masalah. Mereka harus berjuang untuk hidup ini. Dan peristiwa itu terus berlanjut sampai kepada seorang yang bernama Abraham. Kita tahu Abraham itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia dan akhirnya turun kepada seorang yang bernama Abraham. Orang yang menantikan seorang anak dan 25 tahun kemudian ya dia menikmati akan berkat Tuhan ketika keturunannya diberikan oleh Tuhan melalui Ishak anaknya itu. Ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kondisi yang ada bahwa ketika manusia makin berkembang, Abraham memiliki keturunan-keturunan sampai kepada suku Israel. Kita tahu bahwa Allah itu melihat bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa yang benar, ada banyak masalah yang disebabkan oleh dia dan Allah kecewa dengan bangsa Israel. Akhirnya satu kali ketika bangsa Israel ini dibawa Allah daripada tanah Mesir menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan yang ada? Ya, bangsa Israel ini banyak mengomel, banyak menyusahkan Allah, banyak meragukan kasih daripada Tuhan, sehingga Allah tidak suka dengan mereka. Bahkan satu kali Allah kecewa ketika bangsa Israel, ya Musa dibawa kepada sebuah gunung untuk mendapatkan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel ini menyembah berhala. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka Allah marah dan berkata, biarlah semuanya kumusnahkan. Tapi karena Musa mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, maka dia berdoa kepada Allah, Tuhan jangan kau lakukan seperti itu. Mungkin mereka orang-orang akan mendengar bahwa Allah tidak bisa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan sehingga dimusnahkan semua di padang gurun. Dan doa yang dinaikkan oleh Musa didengar oleh Allah sehingga Allah berkata, baik aku mendengar doamu. Tapi aku tidak akan bersama dengan mereka.
Aku akan menyuruh malaikat Tuhan berjalan di depan mereka, mengalahkan semua suku bangsa Kanaan, dan kau akan menempati tempat di sana. Dan kita bisa melihat bahwa kembali si Musa berdoa kepada Allah bahwa ya, bagaimana kami tahu akan kasih karunia-Mu, ya. Dan Keluaran 33 ayat 15 berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu doa daripada Musa, ya. Nah, kembali karena Musa mendapatkan kasih karunia di mata Allah, apa yang terjadi? Maka Allah menggenapi atau menuruti perintah daripada Musa. Minta tolong mic-nya, saya agak ini ya. Nah, maka Allah kemudian menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah kemudian memberikan hukum Taurat melalui Musa yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tetapi manusia gagal, kegagalannya membawa kepada dosa, membawa kepada maut. Dan kemudian Allah mengutus putranya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, supaya manusia yang menerima Yesus tidak binasa. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca sama-sama ayat selanjutnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu saya harus yakin, harus sadar bahwa tanpa kelahiran Yesus tidak akan ada penebusan dosa. Ya, kalau Yesus tidak lahir di dunia ini, maka Yesus tidak akan ada di salib dan menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kasih karunia Allah Bapa buat kita semua. Kasih karunia Allah itu nyata buat kita semua. Ya, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita harus menanggapi kasih karunia Allah ini dengan iman. Iman itu bicara tentang ya, kita mengharapkan segala sesuatunya, ya. Kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan, segala sesuatu yang kita tidak lihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, iman yang disampaikan, iman yang kita percaya itu menanggapi kasih karunia Allah buat hidup kita. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kita diberikan kepada kita, maka kita diselamatkan. Sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita. Hukum Taurat membuktikan bahwa kita ini tidak bisa melakukan hukum Taurat. Dan kita seringkali gagal melakukannya. Keselamatan tidak disebabkan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan sendiri. Ingat tadi bahwa kita ini tidak pantas, tapi karena kasih karunia Tuhan diberikan pada kita. Hukum Taurat menyatakan bagaimana seseorang dapat bersalah, tapi kasih karunia itu membebaskan kita daripada hukuman. Ya, Taurat menekankan perbuatan manusia, kita berbuat baik supaya masuk surga, kita berbuat baik supaya kita selamat. Tetapi ternyata perbuatan manusia itu seringkali ya dihalangi dengan pikiran, tindakan, perkataan, semua yang tidak berkenan pada Tuhan sehingga berdosa. Maka Taurat Tuhan itu tidak membawa kita kepada keselamatan karena kita lemah, ya. Tetapi kasih karunia pemberian Allah itu yang menolong kita sehingga kita pantas mendapatkan keselamatan. Ya, sekali lagi saya berkata bahwa iman itulah tanggapan yang kita bisa berikan terhadap kasih karunia Allah yang diberikan pada kita. Ya. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada perenungan beberapa hal yang menunjukkan kasih karunia Allah itu nyata buat kita semua umat manusia.
Yang pertama adalah bicara tentang berharga karena kasih karunia. Ya. Kita bisa memperhatikan kisah daripada silsilah Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca lebih lengkap. Saya mengambil beberapa ayat saja. Ya. Dari Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Sal memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isa memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan kemudian Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Moga-moga Bapak Ibu Saudara sempat membaca ya. Biasanya kalau bicara tentang keturunan di Alkitab tidak banyak orang yang mau baca. Bingung, pusing katanya ya. Tetapi kalau kita bisa merenungkan dalam hal ini, kita bisa menemukan dari kitab Matius ini, kita bisa melihat ada 5 wanita yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus, yaitu Tamar, Rahab, Rut, istri Uria atau Betsheba, dan Maria. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Mereka mendapatkan kesempatan, ya, dari garis keturunan mereka lahirlah Yesus, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa ada 4 nama perempuan yang asing di dalam silsilah Yesus Kristus, ya. Ada Tamar, Rahab, Rut, istri Uria. Ya, mereka adalah orang asing, bukan keturunan langsung daripada orang-orang Yahudi. Kita melihat si Tamar ini, ya, Tamar itu adalah seorang menantu dari seorang yang bernama Yehuda. Ya. Satu kali Yehuda itu berpisah, meninggalkan saudara-saudaranya, dan dia datang ke sebuah tempat, ya, dan dia menikah dengan Syua, seorang Kanaan. Ya, bukan dari keturunan Yahudi langsung, ya. Dan kemudian dari pernikahan mereka lahirlah Er, Onan dan Shelah. Ya. Ada 3 anaknya. Nah, Er menikah dengan Tamar, seorang Kanaan. Seorang Kanaan, mereka menikah, tetapi ketika dilihat Tuhan bahwa Er ini adalah jahat di mata Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan membunuh si Er. Dan Er tidak memiliki keturunan. Ya, sesuai dengan hukum Levirat, hukum yang ada. Kalau kakak meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, maka adiknya harus meneruskan pernikahan. Maka Onan adik Er itu menikah dengan Tamar, itu hukum Levirat. Supaya akan ada anak laki-laki yang meneruskan keturunan daripada Er pada akhirnya. Nah, tapi kemudian Onan juga tidak berkenan di mata Tuhan, berbuat jahat. Akhirnya Onan juga mati. Nah, Yehuda merasa kehilangan 2 anaknya dan dia merasa, aduh kalau Shelah aku berikan juga akan bisa mati. Apa yang terjadi? Maka dia berkata kepada Tamar, Tamar pulanglah ke rumah orang tuamu, nanti kalau Shelah sudah besar aku akan berikan padamu. Nah, satu kali Yehuda datang ke tempat di mana Tamar berada, Adulam di sana, dikatakan bahwa dia melihat anak yang ketiga ini, Shelah ini sudah besar, tapi tidak diberikan kepada Tamar untuk meneruskan, ya, keturunan daripada Er, hukum Levirat yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Tamar itu menyamar sebagai pelacur kuil atau perempuan sundal, dikatakan firman Tuhan. Ya, dia akhirnya ketemu dengan si Yehuda yang pada waktu itu istrinya barusan meninggal, Syua barusan meninggal. Ya, si Yehuda mendatangi Tamar dan mereka akhirnya mendapatkan keturunan. Ya, kehidupan yang salah, mertua mengawini menantunya karena tidak tahu. Ya. Dan akhirnya lahirlah yang namanya Serah dan Peres dari Tamar yang ada. Ya. Firman Tuhan mengatakan setelah Yehuda tahu bahwa yang mengandung anaknya itu adalah anak, bukan istilahnya mertua ke siapa? Menantunya, maaf ya.
Nah, dia berkata bahwa dia akhirnya memutuskan tidak untuk bersetubuh lagi. Ya, jadi berhenti. Dia sudah tahu salah dan berhenti dari dosa itu. Ya. Nah, selanjutnya keturunan dari Peres itu menurunkan beberapa keturunan-keturunan sampai yang kepada seorang yang bernama Salmon. Ya. Bapak Saudara pernah dengar kisah daripada pengintaian dua orang yang ke Yeriko. Ya. Dua orang ini mengintai Yeriko sebelum Yosua dengan bangsa Israel untuk memusnahkan Yeriko yang ada. Dan ada seorang yang bernama Rahab, dikatakan perempuan sundal, perempuan nakal. Ya, dia menyembunyikan dua pengintai ini sehingga mereka selamat dan kembali. Rahab berkata, aku tahu, orang-orang juga tahu bahwa Allah Tuhan Israel itu adalah Allah di langit dan di bumi. Ya, orang-orang takut dan kami takut juga bahwa kota ini akan dihancurkan, dan dia berinisiatif untuk menyembunyikan dua pengintai itu. Ya, dan kemudian Yeriko diruntuhkan. Rahab tinggal dengan bangsa Israel, Yosua 6 ayat 25, dan akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Salmon. Ya, Rahab perempuan Kanaan, ya, mantan perempuan sundal, dan dia menikah dengan seorang yang bernama Salmon. Dan yang ketiga adalah Rut. Kalau Bapak ketahui bahwa Rut ini adalah asalnya daripada keturunan Moab, ya. Lot yang kawin dengan anaknya, perjinahan dengan anaknya, incest, ya. Lahirlah Moab dan Amon. Ya. Dari Moab keturunan-keturunan dan akhirnya turun pada Rut. Rut seorang Kanaan yang menyembah orang Moab yang menyembah berhala. Ya. Tapi kemudian ketika dia kawin dengan anak Naomi, ya suku Israel, Naomi Elimelech yang pindah ke Moab karena kelaparan. Maka kita tahu kisahnya, si Rut ini, ya ketika anak-anak daripada Naomi mati, dia disuruh pulang kepada bangsanya, disuruh pulang kepada Allahnya. Dia berkata, jangan suruh aku pulang. Dia berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya. Rut pribadi yang tidak bermasalah. Ya. Latar belakangnya memang latar belakang bangsa Moab. Ya. Dan ketika dia menikah dengan Boas, kita tahu bahwa kemudian daripada Boas, dia melahirkan Obed. Obed melahirkan ayah daripada si Raja Daud namanya Isai, dan kemudian Raja Daud. Ya. Nah, Raja Daud, Bapak Saudara tahu kisahnya dengan Batseba. Satu kali sore, sementara orang lain berperang, kemudian Raja Daud sedang berjalan-jalan di suatu rumah dan lihat Batseba, maka terjadilah perzinahan antara Batseba dengan Raja Daud. Ya. Dan Tuhan marah, mengutuk anaknya yang pertama dan mati. Tapi kemudian ada keturunan selanjutnya yang namanya Salomo dan meneruskannya semua terus sampai kepada keturunan Yesus yang lahir di dunia ini. Ya, kita lihat dari Tamar, dari Rahab, dari Rut, dari Batseba, orang bukan dari keturunan Yahudi, tapi Tuhan pakai mereka di tengah-tengah kondisi yang ada. Tuhan menghargai mereka. Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka sehingga dipulihkannya sosok masa lalu yang bermasalah, dipulihkan dan mereka diizinkan untuk melahirkan keturunan Yesus. Ya, kita bisa melihat kembali Tamar, ya itu adalah orang yang tidak benar, ya karena dia pura-pura. Akhirnya, ya Yehuda dia berzina dengan Tamar. Kemudian si Rahab, perempuan pelacur itu, ya dia orang Kanaan, ya dia bermasalah dengan masalah moral. Kita lihat si Batseba, dia bermasalah, berzina dengan si Raja Daud. Tapi kita lihat Allah mengampuni orang-orang berdosa ini, yang kemudian berbalik menyembahnya. Ya, mereka diizinkan karena kasih karunia Tuhan melahirkan keturunan demi keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat Yesus saja, perilaku Yesus, Yesus itu menerima semua orang yang berdosa, mengampuni mereka dan mengingatkan mereka kembali, jangan mereka berbuat dosa kembali untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Ya. Jadi
kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Allah itu nyata. Orang-orang ini, orang-orang yang tidak berharga mungkin bagi pandangan dunia, tetapi dipakai oleh Allah untuk meneruskan keturunan-keturunan sampai kepada Yesus yang lahir. Dan kita, kalau kita dalam kondisi-kondisi yang ada ini, ada kondisi di mana kita punya kondisi dosa masa lalu yang terpuruk, ingatlah karena kasih karunia Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita diselamatkan, kita dipulihkan. Lihat 20-30 tahun yang lalu, mungkin kita orang-orang yang bermasalah dengan kehidupan. Tetapi saat ini kita sudah dipulihkan Tuhan, itu adalah semata-mata kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Ya. Kalau ada orang yang berulang kali jatuh di dalam dosa, harusnya karena mengerti kasih karunia Tuhan, engkau harus bertobat. Tapi kalau engkau jatuh di dalam dosa yang sama, jangan-jangan itu memang pilihan kita untuk hidup di dalam dosa. Hari ini mari kita bertobat. Karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan pada hidup kita. Mari kita menanggapi dengan baik. Tuhan sendiri, Yesus sendiri selalu ketemu dengan orang berdosa, dia mengampuni dan berkata, jangan engkau berbuat dosa kembali. Orang percaya jangan hanya hidup karena engkau merasa sudah selamat sebagai orang Kristen. Tapi baiklah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Katakan bersama-sama kebenaran dan kekudusan. Yang keras, 1, 2, 3, kebenaran dan kekudusan. Engkau yang lemah dengan mulutmu di masa lalu, sering memaki, sering berpikir, berkata-kata yang tidak baik, mungkin mengomel dan macam-macam. Engkau harus belajar di dalam kebenaran kekudusan, membuat supaya hidupmu, mulutmu memuliakan nama Tuhan. Yang keluar dari mulut hanya berkat Tuhan. Engkau yang punya masa lalu dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran yang jahat, pikiran yang porno, pikiran yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita belajar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya pada akhirnya kita berkenan di hati Tuhan, karena kasih karunia Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita. Catatan masa lalu kita biarlah dihapuskan, dan Tuhan biarlah menuliskan catatan yang baru, dan kita menikmati bersama dengan Tuhan kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Ya. Jika ada yang terpuruk karena masa lalu, ingatlah kita ini berharga di mata Tuhan. Tempayan yang rusak di tangan penjunan, ada kerikilnya, maka tempayan itu dihancurkan, kerikilnya dibuang. Dibentuk lagi, ada masalah, tidak cocok, dihancurkan lagi. Tapi semuanya dibentuk pada akhirnya untuk menjadi tempayan yang berguna di hadapan tuannya. Nah, dari kisah yang tadi kita bisa melihat bahwa janji keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, Bapak Saudara. Ya. Ada banyak bangsa-bangsa yang lain juga memerlukan keselamatan. Dari sini kita bisa lihat bahwa bukan hanya bangsa Yahudi saja, Tuhan memakai bangsa yang lain. Dari awal Allah melibatkan bangsa-bangsa lain untuk ambil bagian di dalam keselamatan yang disediakannya. Nah, ini adalah tantangan kita, pertanyaannya buat kita. Kalau kita tahu bahwa semua bangsa memerlukan Tuhan, keselamatan untuk semua orang. Pertanyaannya, apakah kita mau bersedia menyampaikan kabar baik ini ke semua orang? Seringkali kita dengar, tetapi kita kurang melakukan. Nah, kesempatan Natal ini kita bisa melakukannya bersama-sama. Minggu depan ada banyak Natal yang akan kita lewati, ada Natal WBI, ya di hari Selasa, ya kemudian di hari Rabu ada Natal anak-anak, dan kemudian di hari Sabtu ada Natal youth dan teens. Silahkan ya doakan mereka orang-orang yang membutuhkan Tuhan, doakan mereka, ajak mereka ke dalam ibadah-ibadah Natal, ya daftarkan nama mereka. Jemput mereka, terus doakan supaya mereka terbuka akan Tuhan. Siapapun yang kita temui,
ajak mereka untuk kenal Tuhan, karena keselamatan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Mereka perlu kenal Tuhan, bahkan anak-anak kecil, mereka perlu kenal Tuhan sejak usia dini. Ya. Tadi pagi saya sempat cerita bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research. Ini research yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka berkata sekitar sebulan yang lalu menyimpulkan demikian. Banyak anak-anak Kristen yang saat ini ikut Tuhan, mereka jauh tidak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Karena apa? Mereka jadi orang Kristen karena warisan. Maksudnya apa? Orang tuanya Kristen, anak-anaknya Kristen. Jadi kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Ya, mungkin saat ini baik-baik, tapi ketika dewasa mereka jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu sejak kecil mereka perlu dibawa kepada Tuhan. Mereka perlu mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bukan hanya karena mereka mendapatkan orang tua Kristen dan mereka ikut ke sekolah minggu, tetapi biarlah hati mereka benar-benar mengasihi Tuhan dari usia muda. Ya. Satu kali seorang yang bernama D.L. Moody, seorang pembicara terkenal, ya dia seringkali bercerita tentang Tuhan, menginjil kepada orang-orang. Temannya bertanya pada dia, hari ini engkau kemana? Berapa orang yang engkau sudah katakan tentang firman Tuhan? Ya, dia berkata, hari ini aku bicara kepada 2,5 orang. Dan temannya berkata, oh engkau bicara kepada 2 orang dewasa dan 1 anak kecil ya maksudnya. Tapi dia berkata, bukan demikian. Aku hari ini bicara kepada 2 anak kecil dan kepada 1 orang dewasa. Loh, mengapa demikian? Ya, orang dewasa sudah menapaki setengah perjalanan dan dia sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Ya, tetapi anak kecil masih punya umur yang panjang. Ya, mereka harus diselamatkan, mereka harus kenal Tuhan. Ya, sehingga mereka perlu mengenal Tuhan dari sejak dini dan mengikut Tuhan sampai seumur hidupnya. Maka aku bicara kepada anak-anak ini, betapa berharganya anak-anak juga di mata Tuhan. Amin. Tuhan satu kali mendoakan mereka anak-anak kecil. Ya, Tuhan tidak menolak mereka. Ya, jangan pandang sebelah mata, karena 20-30 tahun yang akan datang, anak-anak kita lah yang menggantikan kehidupan kita. Mereka perlu kenal Tuhan sejak dini. Ya. Kalau ada anak-anak Anda yang Bapak Ibu saudara yang saat ini jauh daripada Tuhan, ayo doa, ayo gumulkan mereka. Engkau sendiri harus hidup benar, hidup kudus, ya, memberikan teladan yang baik supaya anak-anak ini bukan hanya karena orang tua Kristen dia jadi Kristen, tetapi mereka harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam Tuhan, semua dilimpahkan karena ada pengampunan, ada keselamatan. Dan bagi kita semua, kita perlu menyampaikan kabar yang baik ini kepada semua orang. Karena firman Tuhan berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Setiap orang mungkin punya masa lalu yang rusak. Mungkin punya pengalaman masa lalu yang membawa dia kecewa. Tetapi di dalam Kristus, ya, orang-orang ini bisa mendapatkan pengampunan dosa, bisa bertobat dan mereka bisa mendapatkan keselamatan. Siapa yang diutus? Kita semua. Mari kita bertindak dan kita bisa melakukan hal ini. Itu sebuah karya yang kita bisa lakukan. Karena Yesus, ya, Allah sendiri, ya, sudah memberikan kasih karunia. Yesus mati di atas kayu salib. Dan bukti cinta kita adalah kita menyampaikan kabar baik ini. Maukah kita melakukan hal ini? Ya, berharga karena kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang punya masa lalu, Tuhan menghargai mereka, memulihkan mereka. Dan demikian juga kita. Kita berharga di mata Tuhan. Hal yang kedua adalah bicara tentang pengharapan bagi yang dilupakan. Pengharapan bagi yang dilupakan. Ya, kita bisa melihat dari Lukas 2. Lompat ya. Nah, firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ketika itu gembala-gembala yang ada di padang sedang mengembalakan domba, mereka jauh dari rumah, mereka harus menjaga domba-dombanya supaya domba-domba yang ada itu bisa makan. Ya, dan malaikat ada datang kepada mereka. Malaikat berkata bahwa hari itu telah lahir seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini adalah kabar sukacita buat mereka. Ya, mereka jauh daripada rumah. Seringkali mereka kedinginan, kepanasan di padang demi domba-domba yang ada. Kita pernah tahu mungkin ya domba ini adalah seekor binatang yang tidak punya pertahanan diri, ya kurang cerdas, ya, penglihatannya terbatas. Ya ada banyak kelemahan-kelemahan daripada domba ini sehingga gembala harus ada bersama dengan dia mendampingi si domba-domba ini supaya tidak diterkam oleh pemangsanya. Ya, bahkan ya kita bisa tahu juga kisah seorang gembala ini. Ada berapa bangsa yang meremehkan, tidak menghargai kerjaan dari sebagai seorang gembala, dianggap pekerjaan yang rendah. Mereka tidak mau bergaul dengan gembala. Ingat kisah daripada Yusuf. Satu kali Yusuf pada akhirnya dipersatukan dengan kakak-kakaknya. Dan akhirnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, bawalah seluruh anggota keluargamu, kakakmu, ayahmu untuk datang ke Mesir ini. Ya, sebelum mereka menghadap kepada Fir'aun, Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kalau engkau ditanya apa pekerjaanmu, maka jawablah kami peternak domba. Nah, oleh karena itu nanti kamu minta sebuah tempat yang namanya Goshen. Ya, itu tempat yang jauh daripada Mesir. Ya, karena apa? Dikatakan bahwa bangsa Mesir tidak menyukai gembala. Ya. Gembala menunjukkan orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang tidak dihargai. Tapi karena kasih karunia Tuhan nyata, ada pengharapan bagi orang-orang yang dilupakan, bagi orang-orang yang disingkirkan. Ya. Mungkin kita pada waktu yang lalu, pada kondisi tertentu kita diberkati Tuhan. Tapi kemudian ada masalah resesi kah, ada masalah kebangkrutan kah, sehingga kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Sekarang kita merasa tersingkir, kita merasa dilupakan. Ya. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada mungkin rumah tangga yang dibangun, dulunya dibangun dengan sukacita dan sejahtera, tapi di dalam perjalanan hidupnya, ternyata mengalami masalah, orang-orang mulai mencibir, ya rumah tangganya kok kacau, jadi pembicaraan dan macam-macam. Tapi ingatlah di dalam Tuhan ada pengharapan. Ya. Ada orang-orang yang merasa pendidikannya rendah, jabatannya rendah, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mungkin ada anak-anak yang merasa terbuang, ya tidak dihargai oleh orang tuanya, dijauhi teman-temannya, mana papahmu, mana mamamu. Ya ada merasa sakit hati, ditolak. Tapi kabar baiknya ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Karena kasih karunia-Nya diberikan pada hidup kita. Ya, gembala yang dilupakan, didatangi oleh malaikat, mereka menerima kabar baik itu, ada sukacita, kesukaan untuk seluruh bangsa, juru selamat yaitu Kristus, sudah lahir, tandanya ini, engkau akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan mereka menemukan hal itu, gembala yang seolah-olah dilupakan, ya tidak banyak orang yang memikirkan, tetapi Allah memperhatikan mereka. Kalau kita saat ini merasa tersingkir, kita merasa dilupakan, ingat kasih karunia Allah juga berlaku atas hidup kita. Dia mengingat kita semua, yang percaya katakan amin. Biarlah pemulihan demi pemulihan diberikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata kasih karunia demi kasih karunia diberikannya kepada hidup kita.
tidak ditinggalkannya orang miskin, tidak dilupakannya orang yang rendah, tidak dilupakannya anak-anak yang terbuang. Allah memperhatikan, memberikan pengharapan. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau saat ini kita sudah kuat, ingatkan orang-orang lain. Ada banyak orang yang dilupakan di luar sana. Ada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang merasa sendirian, ingin bunuh diri. Ya, merasa tidak ada yang memperhatikan. Engkau yang sudah menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan, mari datang kepada mereka. Bawa kabar kesukaan. Ada keselamatan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Kristus, Dia yang sudah mati dan dibangkitkan, ada pengharapan. Kepada siapa yang saat ini engkau merasa sendiri, kasih karunia Tuhan ya itu dilimpahkan kepada orang yang berharap pada Dia. Karena firman Tuhan tadi yang awal kita berkata, kasih karunia demi kasih karunia Allah diberikan kepada semua orang yang menerimanya. Kasih karunia Allah itu luar biasa dan nyata. Kasih karunia Tuhan Allah diberikan ketika Yesus lahir ke dunia. Kasih karunia terus berlanjut ketika Yesus melakukan pelayanannya. Yesus datang kepada orang-orang yang sakit dan disembuhkan. Yang sedih dihiburkan. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar, yang membawa pada keselamatan. Kasih karunia yang tidak berhenti sampai situ. Kasih karunia Tuhan terus membawa dia kepada salib. Di salib itulah kita diampuni dosa kita. Karena kematiannya dosa kita diampuni. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Diberikannya kehidupan yang kekal. Ketika itu sudah terjadi, kasih karunia Tuhan terus berlanjut. Ada pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita lemah, kita tetap punya iman. Ketika kita hidup di dalam penderitaan, ketika kita hidup dalam pergumulan-pergumulan, diberinya kemenangan buat hidup kita. Dialah yang memeliharakan kita untuk pada akhirnya sampai masuk di dalam kehidupan kekal. Dipeliharanya iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia demi kasih karunia. Dan engkau yang membutuhkan Tuhan, merasa tersingkir, ingat engkau berharga di mata Tuhan. Catatan masa lalumu, ya Tuhan ubahkan karena kasih karunia Tuhan buat engkau dan saya. Mari kita tanggapi kasih karunia Tuhan. Natal sebentar lagi kita akan nikmati, akan kita sama-sama lalui bersama-sama. Kasih karunia Tuhan itu sungguh nyata buat kita. Berkat yang paling luar biasa adalah keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan biarlah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik, pelayan Tuhan bisa maju ke depan.